Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdat Fiamisri, NIM 1816030112, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan tugas ketiga dari mata kuliah e-bisnis mengenai mereview materi pada pertemuan ketiga tentang e-bisnis dan e-komersi. Baiklah, langsung saja. Bisnis online banyak digunakan pada masa pandemi sekarang ini, yaitu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya, dan juga melalui marketplace seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Bisnis online ini disingkat sebagai daring atau online. Dalam sebuah sistem yang terkait pada aktivitas tertentu, sebuah elemen dari sistem tersebut dikatakan online jika elemen tersebut dalam keadaan beroperasional. Dalam telekomunikasi, istilah online memiliki arti lain yang lebih spesifik. Suatu alat yang diasosiasikan dalam sebuah sistem yang lebih besar dikatakan online bila berada dalam kontrol langsung dari sistem tersebut. Dalam arti jika ia tersedia di saat digunakan oleh sistem tanpa membutuhkan intervensi manusia, namun tidak bisa beroperasi secara mandiri di luar dari sistem tersebut. Selanjutnya yaitu e-bisnis. E-bisnis merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi, individu, atau pihak-pihak terkait untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis utama sehingga dapat memberikan keuntungan, dapat berupa keamanan, fleksibel, dan sebagainya. Pelaku e-bisnis yaitu organisasi, konsumen, perusahaan, supplier, pekerja, dan rekan bisnis. Di dalam e-bisnis juga ada alat atau media atau sumber yang digunakan, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, komputer, data yang telah terkomputerisasi, dan internet. Kegiatan sasaran dalam e-bisnis yaitu kegiatan bisnis, proses bisnis utama, operasi bisnis utama. Selanjutnya yaitu tujuan e-bisnis. Tujuan e-bisnis yaitu koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan organisasi, serta sharing informasi. Selanjutnya yaitu keuntungan e-bisnis. Pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi, memberikan nilai bisnis yang berbeda, efisien, dan meningkatkan produktivitas serta keuntungan. Itu merupakan keuntungan dari e-bisnis. E-bisnis lebih luas daripada e-komersi, ditunjukkan untuk meningkatkan daya saing organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi baik dalam lingkup organisasi secara menyeluruh maupun di luar lingkup organisasi. Jadi e-bisnis mencakup e-komersi dan proses internal seperti produksi, manajemen persediaan, pengembangan produk, dan sebagainya. E-bisnis bukan sekedar penggunaan teknologi untuk otomatis proses-proses bisnis yang ada, namun juga mencakup penggunaan teknologi untuk mengubah proses bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu nilai e-bisnis. Nilai atau keuntungan yang ditawarkan e-bisnis diantaranya yang pertama aspek efisiensi atau biaya, yang kedua aspek efektivitas atau operasi, yang ketiga aspek jangkauan atau wilayah, yang keempat aspek struktur atau industri, dan yang keempat aspek peluang atau pasar. Selanjutnya e-komersi. E-komersi yaitu kegiatan jual beli internet. E-komersi dalam arti luas bukan hanya sekedar jual beli dengan internet, mencakup segala pertukaran informasi bisnis secara elektronik antara organisasi dengan
stakeholder eksternalnya. Adapun dua sisi e-komersi, yaitu yang pertama segala transaksi terkait dengan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan organisasi dari pemasok. Yang kedua, segala transaksi terkait dengan penjualan produk kepada pelanggan. Selanjutnya, manfaat bisnis. Bagi perusahaan atau pembisnis perorangan, manfaat bisnis yaitu yang pertama memperpendek jarak, yang kedua perluasan pasar, yang ketiga biaya terkendali, yang keempat efisiensi. Manfaat bagi konsumen yaitu efektif, biaya terkendali, aman secara fisik, harga murah dan fleksibel. Selanjutnya manfaat bagi masyarakat pada umumnya yaitu peluang kerja baru dan wahana kompetisi. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi dunia akademis. Yang pertama tantangan baru, yang kedua para peneliti tertantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis, dan yang ketiga yaitu membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. Selanjutnya yaitu latar belakang pembentukan situs e-bisnis. Yang pertama yaitu kebutuhan konsumen, yang kedua keprihatinan atau kesadaran konsumen, yang ketiga kondisi sosial, ekonomi, dan demografi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah bisnis dengan sistem e-bisnis. Yang pertama yaitu perusahaan mempublikasikan halaman web tentang produk-produknya kepada masyarakat. Yang kedua, calon pembeli dapat memilih produk. Yang ketiga, setelah proses pembayaran selesai, barang akan dikirim melalui jasa pos atau jasa pengiriman barang lainnya. Baiklah, hanya itu penjelasan atau review dari materi pada pertemuan ketiga. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.